Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ini ada Google Pixel 3. Ini kasusnya ganti baterai. User keluhannya itu baterainya ngedrop dan kembung sampai bagian backdoornya itu terbuka. Ini saya lepas dulu bagian backdoornya, karena ini backdoornya dilem, maka saya panasi terlebih dahulu menggunakan blower. Panas yang saya gunakan di sini 250, kadang saya menggunakan 300 maksimal, kemudian untuk anginnya pelan-pelan saja di kisaran 50. Saya panasi pada bagian tepi-tepinya secara merata dan secara keseluruhan. Untuk lem dari backdoor bagian belakang ini umumnya hanya pada bagian pinggir-pinggirnya saja atau tepi-tepinya saja. Berbeda ya untuk Oppo A5 2020 itu ada lem bagian tengahnya juga, tapi untuk Google Pixel 3 ini dia cukup di pinggir-pinggirnya saja yang kita panasi, karena disitulah lem-lemnya yang mengikat backdoor itu. Kemudian jika dirasa cukup lunak lemnya, kita bisa menggunakan alat bantu mika tipis seperti yang saya pakai ini. Mika yang saya gunakan itu merupakan mika pelindung bekas touchscreen ya, jadi mudah sekali untuk mendapatkannya dan banyak juga. Tidak harus semuanya terbuka secara langsung, kita usahakan sedikit demi sedikit. Yang penting kita tidak merusak bagian part lainnya, seperti bagian backdoornya jangan terlalu dipaksa supaya tidak pecah. Jika dirasa masih sulit, lakukan pemanasan kembali pada bagian tepi-tepi yang sekiranya ada lem sampai lem itu lunak. Lakukan terus menerus sampai proses pembukaan backdoor itu selesai. Jadi untuk teknik pembukaan backdoor yang dilem seperti itu ya hanya butuh dihangatkan, dipanasi, kemudian jika dirasa lem sudah lunak, kemudian kita seset menggunakan mika tipis seperti ini. Usahakan untuk mikanya itu jangan terlalu tebal supaya nanti kalau menabrak fleksibel itu tidak berakibat fatal yang mengakibatkan fleksibelnya itu bisa putus. Apalagi kalau menggunakan plat yang berbahan metal itu mudah sekali mengiris fleksibel apabila terkena pada bagian fleksibelnya. Di sini setelah saya panasi lagi, kemudian saya seset menggunakan mika tapi masih sulit. Nah, di sini saya celup sedikit menggunakan pertalite dengan harapan ini lemnya menjadi lebih mudah. Bagi yang belum pernah menggunakan cairan dalam proses pembukaan backdoor yang dilem seperti ini, sebaiknya berhati-hati, karena kalau kita terlalu banyak menggunakan cairan nanti bisa berakibat fatal, seperti cairan masuk ke bagian kamera itu nanti bisa merusak bagian kameranya. Jadi sangat berbahaya kalau bagian kamera sudah kena, itu umumnya butuh proses penggantian kamera dan itu akan menambah biaya. Kalaupun bisa di repair, misal di cleaning, itu akan membuat kita menjadi sangat repot sekali, karena cleaning bagian kamera itu sangat sulit ya. Ditambah lagi hasilnya belum tentu semaksimal sebelum terkena cairan. Dan nanti pada akhirnya pasti user akan komplain dengan alasan A, B, C, D, dan kita akan repot sendiri nantinya. Jadi untuk yang belum pernah menggunakan cairan sebaiknya hati-hati dan tidak terlalu over. Bukan berarti tidak boleh, cuman harus berhati-hati saja dan memperhatikan kira-kira ketika kita melakukan tindakan seperti itu efeknya apa, itu harus dipikirkan juga. Di sini backdoor sudah berhasil saya angkat, dan kemudian hati-hati karena di situ ada flexible fingerprint, kita tidak boleh terlalu barbar untuk proses pengangkatannya. Kita harus melepas terlebih dahulu soket dari fingerprint itu. Baru kemudian kita pindahkan backdoor itu ke tempat yang aman. Video ini saya buat bukan untuk menggurui teman-teman ya, tapi ini sebagai hiburan saya dan ajang saya melatih berbicara dan juga melatih editing dan sebagai hobi, juga sebagai bukti kepada konsumen apabila konsumen ada komplain. Jadi mohon jangan dibully ya teman-teman, karena bagaimanapun saya juga baru belajar, belum bisa banyak berbuat
di dunia servis ini. Paling cuman bisa ganti baterai, ganti LCD, ganti konektor cas, dan itu pun terkadang juga masih ada komplain. Dan setelah baut-bautnya ini sudah saya lepas dan bagian NFC-nya itu juga sudah saya lepas, saatnya kita melepas bagian baterainya. Hal ini sangat penting ya supaya tegangan pada seluruh bagian motherboard dari handphone ini supaya hilang. Jadi nanti ketika terkena alat berbahan logam itu tidak mudah konslet. Dan sekarang saatnya kita melepas bagian baterainya. Nah, bagian baterai di handphone ini itu umumnya dilem bagian tengah ke atas. Ini saya coba menggunakan mika. Mika yang saya olesi dengan pertalit sedikit. Seperti yang saya katakan tadi, untuk penggunaan cairan penghancur lem maupun bensin atau pertalit maupun pertamax itu jangan terlalu over, jangan sampai melebar kemana-mana, karena saya pernah pada saat awal-awal itu belajar itu saya langsung saya tambah-tambah terus penggunaan pertalitnya itu dan akhirnya mengenai LCD-nya jadi blank hitam. Di sini pertama saya congkel, saya masukkan mikanya, kemudian saya congkel menggunakan alat pencongkel dan di sini sudah terbuka. Kemudian saya gunakan tangan untuk mencongkel lebih enak lagi. Hati-hati fleksibelnya, jangan sampai nyangkut. Kemudian pada saat pelepasannya itu nggak perlu buru-buru, pelan-pelan saja yang penting pasti. Dan ini sudah terlepas ya. Kemudian di situ masih ada sisa lem, kita nggak perlu bersihkan, langsung saja kita pasang baterai yang barunya. Untuk lem lamanya itu masih bisa merekat, jadi kita tidak perlu menambah lem tambahan maupun double tip. Jadi kita bisa langsung memasang baterai barunya. Nanti baterai baru tidak akan mudah terlepas karena di sana lemnya itu masih cukup kuat dari bawaannya sebelumnya. Bisa dilihat ya, baterai lamanya itu sudah gembung dan ini baterai barunya itu masih seksi sekali. Sekarang lanjut kita pasang saja ya. Pasang secara perlahan dan pastikan presisi ya, jangan sampai ada yang saling bertumpuk atau tertekan. Lanjut pasang soket baterainya. Tidak perlu terlalu dipaksa, yang penting pas dan terpasang. Jika dirasa sudah terpasang semuanya, lanjut kita tes menggunakan proses pengecasan ya. Apakah layarnya mau tampil atau belum, apakah proses pengecasannya sudah masuk apa belum. Di situ sudah terlihat gambar baterai ya. Artinya ini pengecasan sudah masuk. Di sana terlihat 18%. Jadi saya rasa ini sudah fix, baterainya sudah terpasang dengan baik dan benar. Jika kita sudah yakin bahwa proses pemasangan baterainya itu sudah benar, maka lanjut kita pasang kembali part-part yang sudah kita lepas di awal tadi sebelum pelepasan baterai. Di sini saya pasang NFC-nya terlebih dahulu, kemudian saya baut kembali. Kita kembalikan bautnya seperti semula. Di sini baut Google Pixel ini masing-masing tempat itu berbeda-beda ya, baik besar maupun panjangnya. Jadi pastikan proses pemisahannya pada saat pelepasannya itu diurutkan sekalian. Jadi kita nggak bingung ini posisi bautnya yang mana. Di sini sudah saya urutkan ya, mulai dari yang paling bawah, kemudian nomor 2 dari paling bawah, nomor 3, 4, dan seterusnya. Itu sudah saya tata letakkan sebagaimana mestinya. Jadi saya tinggal ambil, pasang. Jadi teknik saya seperti itu ya. Kalau dicampur adukkan pun saya juga bingung karena kasus untuk Google Pixel itu juga jarang. Jadi tidak hafal-hafal amat. Tapi bagi seorang teknisi kita harus bisa mengakalinya ya. Bagaimana caranya kita tidak mudah lupa. Di sini lanjut saya pasang fleksibel soket fingerprint-nya. Kemudian pengunci dari soket fingerprint itu, kemudian nanti kita baut. Itu tinggal sisa 2 baut terakhir. Karena sisa 2 baut terakhir ini baik panjang maupun besarnya itu sama, jadi aku nggak pikir panjang, langsung aku pasang aja, itu sudah pasti benar. Jika semua baut sudah terpasang, selanjutnya kita pasang backdoor-nya.
Akan tetapi sebelum memasang backdoor-nya, backdoor itu kan dilem. Nah, lem yang lama itu harus kita bersihkan terlebih dahulu seperti yang saya lakukan pada video itu. Nah, pada video itu aku membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada pada mesin HP itu, pada frame pinggiran HP itu. Jangan sampai ada sisa-sisa yang mengakibatkan nanti backdoor-nya tidak presisi, sehingga nanti akan ada celah dan secara estetiknya itu tidak bagus. Bersihkan secara keseluruhan dari atas, kanan, kiri, bawah, semuanya jangan sampai ada bekas sisa lem yang lama. Sehingga nanti kita pasang backdoor itu lebih enak, lebih mudah, dan lebih merekat, juga lebih presisi. Hati-hati pada saat proses pembersihan di dekat kamera, jangan sampai ada bekas kotoran yang kita bersihkan masuk ke dalam modul kamera. Kalau perlu ditutupi terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba dulu untuk menutup bagian backdoor-nya untuk melihat bagian-bagian mana saja yang belum presisi. Karena di sini saya rasa sudah presisi semuanya, lanjut saya tambahkan lem. Saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Teman-teman bisa menggunakan lem sejenis dengan beda warna, itu nggak masalah ya. Yang penting itu jenis lem yang ketika kita panasi itu bisa lunak, sehingga nantinya apabila kita melakukan servis kembali, itu kita bisa lebih mudah. Jangan menggunakan lem yang permanen seperti lem G ya, karena nanti pada saat proses servis berikutnya itu akan sangat merepotkan, bahkan bisa merusak handphone itu sendiri. Tapi bila teman-teman penasaran, boleh ya dicoba untuk ngelem pakai lem G, tapi jangan ke HP user ya teman-teman. Kalau ke HP teman-teman sendiri ya bolehlah dicoba. Nanti kasih tahu saya ya gimana hasilnya. Nah, setelah saya pasang, kemudian saya perhatikan kembali, itu ternyata pada bagian kaca kamera itu ada beberapa debu ya, karena efek dari sebelumnya itu backdoor-nya terbuka, sehingga ada debu-debu yang masuk. Nah, tadi saya nggak melihat itu. Nah, setelah saya pasang, kemudian saya perhatikan kembali, itu ternyata ada debu. Di sini saya usahakan untuk bersihkan menggunakan pompa kecil, tapi masih kurang maksimal, sehingga saya mengambil tisu itu untuk saya bersihkan menggunakan tisu saja. Jika sudah, pasangkan kembali backdoor-nya dan lanjut kita bersihkan sisa-sisa lem yang meluber ke bagian samping-sampingnya. Pastikan semua sisa lem yang meluber di bagian samping-samping itu bersih semua ya. Kita gosok-gosok seperti ini. Kita juga bisa menggunakan minyak kayu putih maupun bensin. Kita gosok menggunakan tisu seperti yang teman-teman lihat pada video itu. Itu pertamanya saya menggunakan minyak kayu putih. Dan itu saya rasa cukup. Jika dirasa kurang, kita bisa menggunakan bensin pertalite. Tapi untuk penggunaannya, seperti yang saya katakan di awal, penggunaan cairan itu jangan terlalu over ya. Cukup secukupnya saja. Gosok terus-menerus sampai sisa-sisa lemnya itu tidak ada lagi atau tidak terlihat lagi ya. Usahakan semaksimal mungkin. Walaupun tidak bisa sesempurna bawaan dari pabrik ataupun sebelumnya, itu setidaknya kita usahakan rapatnya itu semaksimal mungkin. Karena untuk sesempurna keluaran pabrik itu juga rasanya tidak mungkin, tapi untuk mendekatinya itu masih mungkin saja. Jika dirasa sudah cukup, kita bersihkan juga bagian layar depannya. Kemudian langsung saya coba tes nyala dan ini alhamdulillah muncul tulisan Google. Ini artinya baterainya tadi sudah terpasang dengan benar dan alhamdulillah ini sudah selesai ya prosesnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di next video.